Nama gue Kifnu. Gue penyanyi yang akan dan ingin menjadi musisi. Bedanya penyanyi sama musisi apa ya, Wak? Beda. Musisi. Bebek sama kuda. Aduh. Kau datang padaku mencuri hatiku. Semua piagam yang gue punya sebenarnya bisa buat gue kuliah lanjutin sampai ke Korea Selatan waktu itu. Wow. Lu kuliah? Sebenarnya Oke. gue bisa ada kesempatan itu. itu Tapi lu nggak ambil. Hati ini tak sanggup menahan rasa, izinkanlah aku. Pikir sekarang masa depan kamu gimana? Di situ jadi titik yang kayak sebenarnya masa depan gue di sini. Cuma gue nggak bisa langsung ngomong gitu kan, namanya orang tua. Ngerti. Katakan saja bila kau inginkan aku juga ingin tahu perasaanmu. Dan dia Nggak, mesti- selain punya banyak prestasi, dia ini dulu katanya korban bullying Ya. Parah, Oh ya. parah. waktu nyanyi. Emang gitu, Mbak? Coba minta ceritain dong. Gue- korban bullyingnya. Jawabanmu saat sendiri terbayang wajahmu. Tuhan tolong. Terus single perdana lo kan berjudul Katakan Saja ya. Itu kan sendiri tuh single pribadi kan. Biasanya lo Iya. cover nih. Lo minder gak sih pas lo punya single? Tak sanggup menahan rasa, izinkanlah aku ada. Ayo kita buat cover yuk, tapi lagunya Kak Nu, Kak Kifnu. Dia Dia ngajak ngajakin langsung kayak gua. gitu. Wow. Ah, gila. Katakan saja bila kau inginkan aku juga ingin tahu perasaanmu. Katakan saja bila memang tak bisa, aku juga ingin tahu jawabanmu. Katakan saja bila kau inginkan aku juga ingin tahu perasaanmu. Katakan saja bila memang kau tak bisa, aku juga ingin tahu jawabanmu. Aku juga ingin tahu jawabanmu. Aku juga ingin tahu jawabanmu. Oke guys, balik lagi di Back to Back with Baba bersama gua Hasan Alidrus dan Firsa Bila. Firsa? Sabila. Boom. Mbak, Hadir. kita tuh hari ini lagi kedatangan tamu nih, Mbak. Siapa sih? Spesial banget. Karena nih tamu ini namanya adalah Kifnu. Kifnu ini tuh yang viral di TikTok itu ya? Betul Lagunya. sekali. Katakan Ide, saja bila kau inginkan Aku juga ingin tahu perasaanmu. Jadi lu gimana ya? Lu juga sama-sama suka jadinya. Ya udah, ntar di belakang aja, Iya. backstage aja ya. Lu single kan? Lu? Single. Pas banget tuh Firsa Sabila. Tapi ngomong-ngomong soal single lo, ya kan? Iya. Ya katakanlah saja. Katakan saja. Lo itu rilisnya tahun 2020 2020. dan langsung booming di TikTok. Enggak langsung. Lama kan? Nggak langsung. Akhir tahun 2020. Akhir tahun. Iya. Pokoknya intinya semua orang tahu lagu lo juga berawal dari TikTok. Iya. Ya kan? By the way, coba deh
kenalin dong lu tuh siapa sih? Mungkin Iya. kayak ada yang belum tahu. Nama gue Kifnu. Waduh. Gila dia tuh pembawaannya lembut. Lembut ya. Lembut. Kalau Gue gue bingung diperkenalan Lembut gimana. sutra. Aish. Coba Iya, kenalin diri lo. Nama gue Kifnu. Gue penyanyi yang akan dan ingin menjadi musisi. Bedanya penyanyi sama musisi apa ya, Wak? Beda. Musisi. Bebek sama kuda. Aduh. Menurut gua sih beda. Maksudnya kayak ada di yang namanya musisi. Oke. Gua otomatis harus tahu paham segala hal tentang musik. Mungkin- Sekarang gua masih belajar lah Oke, gitu. gila. Mungkin bisa dibilang kan semua orang kayaknya bisa nyanyi gitu ya. Iya. Semua orang bisa nyanyi tapi belum tentu Jadi bisa musisi. mengerti. Jadi musisi dalam arti secara teknikal, Iya. secara mungkin bisa dibilang circle dan lain-lain apa yang dipelajarin di musik itu belum terlalu into banget mungkin ya. Ini dari yang gue cari tahu kan dia orang Kalimantan nih. Terus sempat tinggal di Jogja. Sempet, Terus sekarang tadi gue sempat ngobrol di Depok. Ya. bener. Kok bisa sih lu jumping? Ya itu gua Lu rantau. rantau, keluar dari zona nyaman gua. Lu ke Jakarta itu mengadu nasib dengan menjadi musisi, emang itu niatannya? Itu lu kenapa bisa seberani itu gitu loh? Sebenarnya sih dari di Jogja sih udah ngerantau. Oke, iya kan dari Kalimantan. Ke Jogja Lu langsung. tinggalin zona nyaman. Lu ke Jogja. Ke Jogja. Nah, di Jogja apa yang lo lakuin? Pertama kali. Belajar. Oh, Lebih kuliah? tepatnya. Enggak. Tapi kan lo harus tahu, Mbak, di Jogja itu justru salah satu kota musisi itu banyak banget di sana. Banyak kan? banget. Senimannya banyak banget. Dan Seniman, senior gue rata-rata dari sana. Senior apa nih? Musik. Musik. Contohnya Uya Muris, ada Malidrus, itu mereka ada di Jogja juga. Ada Malidrus. Iya. Ini Hasan Ali Idrus. Iya. Oh berarti gini kan sebelum jadi kan lo itu terlahir di kota Kalimantan. Iya. Lu Ya. umur berapa tuh, Bro? Kalimantan. Cabut ke Jogja. Cabut ke Jogja 2019. Oh, baru. 2019. Ya 2019 Di Jogja. di Jogja, Oktober gua. Pada saat itu gimana awalnya kalau tiba-tiba bisa mendedikasikan diri lo bahwa gue harus ke Jogja dan lo pengen mengadu nasib lo sebagai musisi dan itu konteksnya lo masih belajar. Itu Lo belum niatannya. tahu nasib lo tuh seperti apa Iya. di Jogja. Itu niatan lo pergi tuh lu pengen jadi musisi. Iya, serius. Oke. Sampai sekarang. Kenapa? Apa yang bikin lo nekat mau? Gue dari zaman gue sekolah, Heeh. gue tiap step yang gue laluin itu rata-rata di musik. Oke. Gue di sekolah mau ekskul atau apapun, gue lebih kenanya di musik sampai gue bisa nasional waktu itu sampai ke Aceh Kejuaraan. Iya. kejuaraan. Dan Oke. setelah lulus semua piagam yang gue punya sebenarnya bisa buat gue kuliah lanjutin sampai ke Korea Selatan waktu itu. Wow. Lu kuliah? Sebenarnya Oke. gue bisa ada kesempatan itu. Tapi lu nggak ambil. nggak ambil karena Lu percaya pada mimpi lo untuk menjadi musisi. Iya, Dibanding lo gua- harus gua nyampe- belajar ke luar negeri. nggak justru gini, gue nyampein ke bokap gue, Oke. gue bilang mau kuliah nih di sini. Ngapain nak gitu. Itu bisa kamu pelajarin sendiri dimanapun Oke. tanpa harus ke sana gitu. Dan yang kamu pikir sekarang masa depan kamu gimana? Di situ jadi titik yang kayak sebenarnya masa depan gue di sini. Cuma gue nggak bisa langsung ngomong gitu Iya, kan, iya. namanya orang tua. Ngerti. Jadi Oke. beberapa waktu gue harus yang kayak di mana sih gue sebenarnya gue harus jalanin apa nih sebenarnya. Gue sempet tes. Mencari jati diri ya? Iya, gue sempat tes CPNS, gue ikutin semua lah. Dan akhirnya gue mutusin buat jadi musisi, Mm-mm. belajar jadi musisi dan fokusin karir gue lah di musik. Udah gue mau berangkat, udah mau cabut nih. Keluarga gue pada yang kayak gini. Cabut ke Jogja kan? Iya, mau nggak kerja di sini, kerja di sini. Oke. Oh, udah nggak usah. Biar ini aja. Lo yakin dengan keyakinan Iya. lo saat itu? Apa yang lo garansikan ke orang tua lo bahwa lo bakal cabut dan lo akan bisa Become something gitu Iya. ya? Untuk meyakinkan mereka. Gue lebih ini sih, maksudnya kayak pelajaran yang selama gue sekolah, Ya. selama gue ada di rumah, gue ambil semuanya. Bantu orang, sabar ketika orang, maksudnya ketika ada salah paham, kita gimana cara nyelesain masalah. Pokoknya semua apa ya, semua pelajaran dari lingkungan sekolah, rumah, gue ambil semuanya. Dan gue cuma bisa ngeyakinin ke orang tua gue, ibu nggak usah takut, bapak nggak usah takut. Ibnu di sana dan sekarang juga nggak minta apa-apa, cukup doain aja.
Oke. Gitu. Lu ke Jogja modal berapa, Bro? Ini yang Gue menarik. ke Jogja tiket waktu itu 1.500.000. Yang lu bawa berapa? Modal. 500.000. Damn, man. Serius? Damn. Serius. 500.000 itu lo Demi pakai Allah. untuk bertahan hidup Bertahan aja. hidup. Iya, tapi gue di situ syukurnya gue punya teman. Oke. Punya teman yang waktu itu sekompetisi bareng. Dia kuliah di Jogja. No, bentar, no. Jadi lu nih memutuskan untuk berangkat ke Jogja, itu lu udah ada planning. Lu mau ngapain di Jogja? Lu mau kemana? Apa yang lu lakuin? Iya. Apa lu... Tapi sebelum itu gue bingung nih. Hah? Terus teman gue yang kayak dia musik juga. Itu yang sering gitarin gue. Oh, di cover-cover lo. Oke. Jadi yang kayak udahlah Nu di sini aja sama gue, tinggal sama gue gitu kan. Gue nggak enak yo. Gue kan orangnya nggak enakan kayak aduh, gue pikirin tuh sampai kemana-mana tuh, gue pikir panjang lah gitu. Oke. Ntar gue Traveling gimana? lah ya, pikiran Iya. lu kemana-mana ya. Akhirnya ya udah ikut aja dulu. Gue yakin nih udah 500.000 cabut akhirnya. Nekat gila. 500.000 di Jogja tapi hidup kalau Jogja. Iya Hidup. memang bang. Tapi Mbak. abis itu lu untuk mendapatkan duit, lu mikirnya apa tuh? Maksudnya kan Yang lu lo punya bisnisin 500.000 apa gitu nih. kan? Cara lu untuk bertahan hidup ketika 500.000 lu habis, apa yang harus lu lakuin? Apakah kan banyak tuh yang kayak ngamen-ngamen. Amen. Iya. Lo pernah kayak gitu ada di posisi itu? Enggak, gue cuma Apa dari kafe ke kafe? Untuk menyambung. kalau main di kafe gue Hidup lu gimana? di Kalimantan. Jadi gue sama teman gue di Gue Jogja. pusing mikirinnya anjir. Nggak apa-apa bah. Iya. Lu kenapa sih? Enggak, gini, gue nge-cafe itu di Kalimantan, di kota gue. Gue mikirin nih si 500.000 bertahan hidupnya dia loh. Nah, Jadi pas pala gue gua cabut pikiran. kan, gue beli 500.000. Iya. Beli 500.000 di Jogja kan murah. Murah, tapi Murah. kan 500.000 itu akan habis. Dan lu di Jogja Iya. juga setahun ada kan? Akan habis. Tapi teman gue yang sampai sekarang sama gue itu punya apa jiwa saudaranya itu tinggi. Oke, Punya jiwa kesaudaraannya tinggi. Bro code Iya. ya, ada bro code. Dan sampai sekarang Bromance. sampai sekarang yang kayak lu nggak ada yo. Ya udah, nih ada, gue ada kok. Udah gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nggak, berarti gini loh. Yang gue mau maksud kan ini 500.000 lo habis terus lu punya teman yang support lo. Ya. Nah, abis itu kan lu punya income dong. Iya. Nah, income pertama lu setelah Endorse. lu endorse. Endorse. Oh, tar. Oke. Lo Ini di Jogja menarik nih. tahun 2019 dan lo menyambung hidup lo juga salah satunya dengan endorsement. Iya. Pada saat itu apa kekuatan lo di situ? Dia tuh terkenal ya, lu tuh udah fame-nya itu dari lu di Kalimantan apa dari Iya Jogja? makanya. Di Kalimantan. Oh, udah fame. Followers lu duluan berapa pas di waktu situ? Jogja. Di Kalimantan sebelum gue cabut ya, Iya. 40.000. 40.000. Iya. Berkat Udah dari modal cover-cover. tuh ya? Iya, Berkat dari cover-coveran. Di YouTube. Iya. YouTube lu berapa saat itu? YouTube gue waktu itu baru 50.000 subscriber lah. Lu booming dari mana sih? Dari coveran yang mana? Iya. TikTok sih awalnya. TikTok. Iya. Lagu lo jadi diinin sama orang untuk menjadi back sound gitu. Iya. Lagu yang mana? Hanya kamu yang bisa. Membuat aku Iya. jadi tergila-gila. Tapi sekarang udah lupa lah, udah nggak tahu lah orang. Itu awal-awal. Iya. Tapi kalau gue boleh Kalau apa? itu lagu yang membuat nama lu naik. Oke. Maksudnya kan banyak ya orang yang bilang gitu kan ke diri lo sendiri bahwa lo cuman ini doang, talent cover-cover doang, bla Iya. bla bla bla, Iya, sampai berarti- akhirnya pun lo punya single sendiri pun lo masih ada aja bilang kayak gitu kan. Masih. Tapi lo nggak tahu men ternyata dia itu punya Korban. banyak prestasi. Nggak, dan dia Nggak, selain maksudnya- punya banyak prestasi, dia ini dulu katanya korban bullying Ya, Parah, oh ya, parah. waktu nyanyi. emang gitu Mbak? Coba minta ceritain dong Gua- gimana sih korban bullyingnya. Parah banget sih. Jadi gue dari SMA kelas 1 Iya. sampai kelas 3 dibully. Gara-gara lu bermusik. Iya. Kenapa, apa yang salah dengan musik lu? Suara gue aneh katanya. Aneh gimana? Maksudnya kalau kayak Kayaknya bukan suara lu deh yang aneh. Kupingnya dia yang sepi. Enggak. Circle lu yang toxic anjing. Waduh, galak banget Baba. Enggak, masalah kayak lu tuh ketika ada orang punya something dan gak di appreciate, itu jadinya bangsat banget pertemanan. Kayak lu berarti nggak jatuhnya sehat kayak dia. cemburu sosial gak sih? Kayak lo tuh punya something dan dia tuh pengen ngerendahin lo karena dia takut lo tuh lebih tinggi dari dia. Orangnya Iya, kayak gitu. lebih tepatnya sih gitu Apa yang karena lu rasain? yang gue rasain sebenarnya kan kesel. Kayak anjing. Gue gimana ya? Gue mau ribut. Sebenarnya kan SMP gue ribut banget. Maksudnya kayak Ya, ya udah kalau mau ribut ayo. nggak seneng dikit ribut. Ya udah. Tapi makin gue masuk SMA gue belajar dong. Yang kayak apa-apa tuh lu bisa pakai kepala dingin lah. Oke. Gitu. Lu bisa Lebih dewasa lah ya. Lu bisa ngerasain enaknya sabar tuh di situ. Oke. Ketika lu punya masalah. Oke. Gitu.
Benar. Berarti haters lu udah terbungkam lah dengan prestasi lu yang sekarang. Gimana rasanya, Bung? Kalaupun mereka belum terbungkam ya, gue doain semoga kalian sehat terus. Wes. Semoga kalian sehat terus. Aku bakalan buktiin gimana caranya. Yang dulu kalian bilang gue nggak pantas ada di titik jadi musisi ya. Tapi gue bakalan berdiri di situ dan lu bakalan lihat. Kasih tahu, Akan, bro, Kifnu, akan. kasih tahu Baba. Lu akan ada di situ sih. Keren. Juara sih. Soalnya maksudnya apalagi di Indonesia ya, maksudnya untuk bermusik dan cover-coveran itu tuh udah terlalu banyak, bro. Iya. Dan Banyak lu bisa banget. lu bisa muncul ke permukaan Dan itu hebat, yakin, men. iya benar-benar. Gue tuh benar-benar melihat output yang lo dapet tuh sebrilian itu. Maksud gue pun juga sering cover-cover kan. Dan gue juga totalitas cover ya. Tapi ini gue- beda nasib ya, Bun. Beda nasibnya. Emang nasib gue begini aja deh sama lu, Mbak, gitu. Ya kan? Dulu Apa apa? tuh? Apa? Ya? Kenapa? Ya? Canda. Gimana ya? Maksudnya kayak resep dari gue sendiri dulu. Formula lo gimana? Formula gue lagu-lagu lama yang gue recycle ulang, gue bawain ulang dengan gaya gue, gitu. Karena kan gini loh, Jadi kalau kayak- lu justru lu membawakan lagu lama lu cover ya kan dengan caranya Dengan cara cara- lo. Dan itu naik. Karena kan banyak orang nge-cover rata-rata yang mereka pikirin adalah cover lagu yang lagi naik biar viral. Cover biar kenceng ininya. Tapi Iya. lu berani nge-cover lagu lama dan itu booming gitu loh. Karena gue mikir gini, kalau lagu baru, contoh nih, lagu baru, boom, gue cover, iya gue dapat impact. Taruhannya gini, lagu lu lebih bagus dari lagu aslinya, atau lagu lu nggak dilirik sama sekali. Oke. Ya, tapi kalau lagu lama dan lu feel pembawaannya cocok, enak, sesuai sama apa yang lu mau gitu kan, itu lebih yang kayak Lebih orang bisa nikmatin pelan-pelan gitu lah. benar. Apalagi lagu-lagu lama kan ya lebih ngefeel banget lah. Ya. Lu pernah gak sih coveran lo Iya. di repost sama artisnya dan sama OG-nya? Pernah gak? Pernah. Pernah. Lagu yang mana? Lagunya Astrid. Yang mana sih, Astrid? Maksudnya lagu yang- Dapatkah selamanya tentang rasa. Kita bersama menyatukan. BTW lu sekarang udah gabung label ya? Iya. Lu mau ngeluarin album atau gimana? Untuk sekarang sih single dulu. Single ya? Iya. Jadi gue yang kayak ngulik lagi diri gue nih, musik gue nih. Gue harus belajar apa? Ya. Gitu. Emang apa yang lu pelajarin? Gue belajar gimana gue nulis, gimana gue nulis lagunya. Iya. Oke. Alhamdulillahnya gue dikasih kebebasan sama label. Gue pengen lagu gue tulis sendiri, Oke. rilis semuanya lagu gue Oh, tanpa intervensi. tanpa. Jadi Gua dia cuma mewadahi doang. Sebelum sign gue udah bilang kayak Oh, gitu. ada term and conditionnya ya? Iya. Oke. Terus single perdana lo kan berjudul Katakan Saja ya? Itu kan sendiri tuh single pribadi kan, biasanya lo Iya. cover nih. Lo minder gak sih pas lo punya single? Untuk pertama kalinya ketika gue ngerilis itu, gue minder. Gue takut nih. Deg-degan ya? Iya, deg-degan banget. Gue takut yang kayak, ini gue bener nggak sih? Udah nulisnya cara gue buat lagu bener nggak sih? Itu. Oke. Jadi yang kayak gue malah takut dihujat dari segi lirik atau musik. Gue Insecure takut. ya, insecure. Iya gitu. Tapi syukurnya setelah gue rilis beberapa bulan setelah itu masuk pandemi kan. Ya. Gue Gak sempet manggung? nggak sempet manggung. Akhirnya ya vakum lah di rumah. Itu masih di Jogja. Ya. Akhirnya si Putri ulang tahun. Putri Hu? Putri adiknya Iki. Delina. Oke. Rizky Febian. Iya, iya. Gue ngikutin dia tuh. Udah punya beberapa single. Dia ulang tahun. Gue ngefans sama dia kan. Gue pengen ngucapin lah. Gue buka repostannya dia. Ternyata itu teman deket yang sama dia terus. Gue buka ikuti balik. Lah gue buka pesan. Udah nge-DM? Udah nge-DM. Gue gak baca. Enggak, lu pakai bahasa Indonesia HP lu, ikuti balik. Iya. Kalau matikan daya. Iya. Bangsa banget. Ih, Birsa. Iya. Iya. Ada lah, lu, Kan Fir. cinta Indonesia, nasionalisme, Bro. Lanjutkan. Mode pesawat. Mode pesawat. Baterai lemah. Apa isi DM-nya? Cuk gitu kepo banget. Ya kan, yang pentingnya isi. Apresiasi sama coveran gue yang Karya-karya lo. cover. Ya cover itu berkarya juga gak sih? Karya lah. Karena lo bisa Pakai membawakan suara lu kan? iya. Menurut gue ada segi karyanya di mana di pembawaannya. Pembawaannya kan? Improvisasi, Iya. aransemen, itu karya juga. Terus isi DM-nya? Eh Dia kayak, wah Pokoknya- lo keren gitu. iya, di lagu gue coveran gue yang judulnya Lugu. Heeh. Gue bilang,
oh thank you, sorry baru Baru lihat. nih, salamin sama Putri selamat ulang tahun. Oh langsung DM aja, gue DM Putri, DM ngobrol lah tuh, ngobrol. Wih, seneng nggak? Seneng. Hai Putri. Jadi yang kayak, aduh gue ngobrol sama Putri nih. 2 hari setelah itu dia manggil gue kak. Itu kak means friend zone atau apa? Cek nih? gitu. Dia kan udah punya cowok. Lupa. Lu umuran berapa sih? Angkatan berapa sih? Gue 2000. Oh 2000. Iya. 21 dong umur lu. 20 masih. 20. Belum ulang tahun ya tahun ini. Putri Delina berapa sih? 19. 19. Iya. Oke, baik manggil lo kak ya. Oh iya. Manggil gue kak, terus dia bilang, ayo kita buat cover yuk, tapi lagunya Kak Nu, Kak Gifnu. Dia ngajakin langsung kayak gua. gitu. Wow. Gila. Jadi Nggak, rasanya gimana? gue seneng banget yang kayak, lu punya lagu banyak, lu dikenal banyak orang daripada gua, Iya. ya kan? Gue paham. Terus lu ngajakin cover lagu gua langsung ke gua, dan gua yang masih ngerasa yang kayak gua di bawah banget anjing, gua belum cukup. Belum ada di posisi lu lah Iya, ya. Belum setara gitu. Iya, makanya gue suka minder ketika kayak gue di featuring sama siapa gitu kan. Mau nggak? Gue lebih mikir yang kayak pantas nggak gue nih, gitu. Paham sih. Karena ketika lu mikir pantas apa enggaknya, di situ apa ya? Di situ jiwa tahu diri lu lebih keasa. Great. Nah, terus kan dari lagu yang katakan saja tuh viral tuh di TikTok tuh, ya kan? Tuh rasanya gimana sih ketika banyak orang yang pakai lagu lu untuk di background TikTok itu? Gue seneng banget parah. Thank you buat kalian semuanya. Lu sadar lu tuh niatkan sekarang ada beberapa orang bikin lagu itu emang sengaja untuk jadi buat di TikTok. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Banyak itu yang tuh kayak gitu ya? Iya, baik, ada beberapa. Nah, lu tuh emang udah niatan agar masuk TikTok gitu apa enggak? Lu just ngebuat aja, akhirnya ketidaksengajaan membawa itu jadi orang nggunain lagu itu berkali-kali di TikTok. Gue nggak mikir sampai situ sebenarnya. Oh, ketidaksengajaan ya Iya. berarti. Yang gue percaya adalah ketika lu nulis sesuatu itu pakai hati, itu nyampe ke hati, men. Iya. Ih, bucin lu gila. semua zodiak kayak lu bilang bucin, Fir. Enggak. Lu apaan, Bu? Cancer. Cancer bucin. Bucin. Iya. Kita bertiga bucin. Bucin. Goblok. Nikahin anak band atau nikahin pegawai negeri sipil? Aduh, susah banget. Itu cara gue sendiri. Oke. Yang kayak lu pasti pengen banget bikin pasangan lu bahagia. Oh iya, jelas dong. Iya. Dan dengan yang gue punya, gue waktu itu juga ngerasa ya itu tadi, gue orang siapa sih? Gue nggak punya apa-apa. Ku ingin kau bahagia dengan yang aku punya, walau kau tak rasakan suka dukanya cinta.